Yo, halo teman-teman matematika. Selamat datang di channel Lentera Himatika, di mana channel ini menyediakan banyak informasi termasuk juga materi materi matematika ya. Dan di video kali ini kita akan menjelaskan tentang materi matematika untuk SD dan MI kelas 3. Oke, next. Oke, untuk video kali ini kita akan belajar tentang bilangan, di mana bilangan itu nanti akan dibagi menjadi 4. Yang pertama bab 1 yaitu menentukan letak bilangan pada garis bilangan, bab 2 operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, bab 3 operasi hitung perkalian dan pembagian, dan terakhir bab 4 itu tentang uang ya, mata uang. Oke, untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang bab 1 menentukan letak bilangan pada garis bilangan ya. Untuk tujuan belajarnya bisa dilihat sendiri dalam PPT ya, dalam video ini. Oke, next mungkin. Oke, yang pertama, menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Garis bilangan adalah garis untuk meletakkan bilangan. Pada garis bilangan, kita dapat mengetahui urutan letak bilangan. Perhatikan garis bilangan berikut. Nah, ini kan ada kayak garis horizontal gitu ya, garis apa namanya? Ya, semacam garis, terus ada titik-titiknya, dan di setiap titik itu terdapat angkanya, di mana angkanya itu berurutan. Seperti yang tertera ditulis pada garis bilangan di atas, terlihat lambang bilangan selalu ditulis berurutan. Urutannya dari yang kecil menuju bilangan yang besar, jadi mulai dari 0 sampai 10 kalau di gambar itu. Jadi urutannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Jarak antara titik selalu sama, misalnya jarak 0 ke 1, terus 1 ke 2, dan seterusnya itu bakalan sama ya. Lanjut, contoh. Nah, ini di sini ada contoh. Tentukan letak bilangan 6, 7, 8 pada garis bilangan. Jadi fungsi dari garis bilangan ini nanti kalian bisa mengetahui di mana letak bilangan tersebut di garis bilangan. Misal kalau di contoh 678. Jadi di nomor pertama ini ada suatu garis bilangan dari 0 sampai 10 dan kita disuruh mencari bilangan 678. Nah, udah kelihatan kan 678 itu terletak pada titik-titik di sini. Nah, itu 678. Jadi kalau disuruh mencari suatu letak bilangan di garis bilangan, seperti itu caranya. Dan nomor 2 ini ada contoh lain, tentukan letak bilangan 12 dan 14 pada garis bilangan. Nah, kalau di kasus pertama itu garis bilangan cuman sampai dari 0 sampai 10, di kasus kedua ini kita mau nggak mau harus memperpanjang garis bilangan. Jadi bilangan itu kan banyak kan, dari 0 sampai tak hingga gitu, bahkan 100, 200, 1000, 2000, sejuta, 2 juta gitu kan, tak terhingga. Dan kalau ada soal mintanya angka di puluhan atau ratusan, kita tinggal bikin garis bilangan di antara itu aja gitu. Jadi kita nggak perlu menuliskan semuanya. Contoh nomor 2 ini, tentukan letak bilangan 12 dan 14 pada garis bilangan. Ya udah, kita bikin garis bilangan, suatu garis bilangan yang angka-angkanya itu terdapat angka tersebut gitu. Kalau 12 dan 14 kan terdapat dalam belasan. Makanya di sini nomor 2, supaya tidak terlalu panjang, maka garis bilangan tidak dimulai dari 0. Boleh itu. Misalnya dibuat dari 6. Jadi 6, 7, 8 sampai seterusnya 20, 16 itu kalau di contoh 16 ya. Dan karena kita hanya perlu mencari angka 12 dan 14, jadi kita nggak perlu menulis lebih dari 14 itu. Jadi sudah bisa terlihat jawabannya. Oke, di situ ya letaknya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada soal latihan. Di sini kayak melengkapi gitu kan, itu salin dan lengkapilah garis bilangan berikut gitu ya. Jadi kalian bisa buat latihan nanti buat teman-teman ya. Itu kan ada kayak semacam soal gitu. Nanti kalian bisa pause video ini lalu kalian tulis, terus kalian kerjakan secara mandiri biar kalian lebih terlatih untuk materi kali ini. Oke, itu ada 2 soal. Yang pertama ada garis bilangan terus disuruh melengkapi. Terus yang kedua kayak kalian disuruh ngegambar dulu garis bilangannya, terus meletakkan angka-angka tersebut. Contohnya tuh yang nomor 2A itu ada 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kakak akan berikan contoh pengerjaannya. Oke, untuk nomor 1 ini ya. Berarti nomor 1A ini kan ada 0, 1, 2. Berarti di sini titik-titik lalu 4. Nah, habis 2 kan 3.
kurang dari 4 3, bener kan? Berarti di sini 3. Coba kita tuliskan 3. Wah, nggak kelihatan ya? Oke, nice. Kelihatan juga. Kurang gede tulisannya. Oke, kurang gede. Nah, segini ya, cukup. Dan masih banyak titik-titik lain. Spesial ini habis 4 kan 5. Oke, berarti di sini 5 ya. Di sini 5. Sini ada lagi, suruh ngisi. Habis 5 berapa? 6. Oke, kita isi 6 berarti. Nah, begitu ya. Dan selanjutnya nanti kalian bisa berlatih sendiri gitu. Coba Kak, cari yang soal yang lebih susah. Oke, yang lebih susah mana? Yang C ya, contoh yang C. Nah, ini kan ada titik-titik di awal. Wah, di awal udah titik-titik, gampang. Ini kita lihat bilangan yang lain. Di sini kan ada 30. Nah, habis 30 berapa nih? 31. Habis 31 32 bener gak? Oh, bener, ternyata di sini 32. Berarti di sini 31. Jadi kalian itu boleh ngisi secara random ya. Yang penting diisi semua gitu. Coba Kakak selesai nomor yang C ya. Oke, kurang gede otaknya. Nah, otomatis nanti yang lainnya itu berurutan. Ini habis 32 pasti 33. Oke, bener. Dan Kak, yang depan kan kok belum diisi? Oke, diisi. Sebelum 30 itu angka berapa? 29 kan? Sebelum 29 otomatis 28. Jadi gitu ya, kalian nanti belajar sendiri ya, hitung sendiri, isi sendiri. Ini masih banyak yang titik-titik. Nanti kalian boleh isi sendiri. Oke, lanjut ke nomor 2. Wah, ini gimana Kak? Nomor yang 2 ABC nih disuruh nyari. Ya udah, sama yang tadi Kakak bilang kan ya di awal, kita gambar dulu garis bilangannya. Misal ini ya. Oke, gimana nih? Oke, di sini. Nah, ini gede. Lalu kita potong dulu gambarnya. Oh, nggak usah ya. Di sini aja. Kita hapus berarti. Oh, nggak bisa. Di sini aja ya. Di mana? Yang di mana? Ini bisa dihapus nggak? Enggaknya? Oh, bisa teman-teman. Oke. Juga dihapus. Nih. Oke, ini penunjuk mana penunjuk? Oh, ini dia. Coba kita kerjain nomor berapa? Nomor yang D ya. Kita kan menghapusnya yang D. Jadi nomor ini kita kerjain di, wah gimana nih? Oh, nggak bisa nulis. Humans. Oh, ini bisa dikerjain di sini. Oke. Ini soalnya adalah bilangan lebih dari 45 tapi kurang dari 50. Jadi kita nulisnya di garis bilangan ini cukup bilangan yang dicari aja, yaitu lebih dari 45 tapi kurang dari 50. Berapa aja Kak? Ya udah 45, 46, 47, 48, 49, 50. Jadi tulis aja seperti itu. Kita gambar garis bilangan, kita tulis keperluannya. Itu 45. Ada lagi nggak? Oke, ada lagi Kak. Oke, siap. 4, 6, 47. Aduh, banyak banget ya. Sini berarti 48, 49. Nah, 50. Kelihatan nggak? Kecil ya? Aduh, gimana ini? Nah, ini. Jadi ini ya, teman-teman. Nih, yang ini. Yang Kakak lingkarin. Jadi ada 45, 46, 47, 48, 49, 50. Cukup kayak gitu nanti jawaban kalian. Sama kayak soal yang lainnya. A, B, C, D, E. D kan udah E ini. Kalian nanti kerjakan sendiri buat latihan. Seperti yang Kakak kasih contoh. Jadi kalian gambar dulu garis bilangan di buku kalian pakai penggaris, terus jarak antar titiknya itu sama, terus habis itu kalian baru isi angka-angkanya gitu. Oke, next
materi. Ya tadi udah. Nah ini. Sekarang menaksir bilangan yang letaknya telah ditentukan pada garis bilangan. Maksudnya apa nih? Pada garis bilangan tertulis titik-titik. Pada titik-titik ini terdapat bilangan yang belum diketahui. Kita dapat menentukan bilangan tersebut berdasarkan bilangan yang sudah ada. Bagaimana caranya? Nah, buat ngisi tadi itu tuh sebenarnya ada caranya gitu. Caranya tuh sama. Contohnya ini cara tuliskan bilangan secara berurut ke kiri maupun ke kanan. Langkahnya seperti ini. Dari angka 7 ke kanan tuliskan 3 bilangan. Bilangannya lebih besar dari 7. Berapa tuh tadi? 8, 9, 10. Ya kan? Di 7 kan 8, 9, 10. Jadi tulis saja 7, 8, 9, 10 kayak yang di sini. Ini ada pointernya nggak? Aduh, pencet. Pointer, where are you? Ini pointer bukan? Nah ini pointer nih. Wis, habis 7, 8, 9, ya kan? 10, di sini harusnya 10 nih. Nggak ada, hilang ini 10. Oke, kita kasih 10. Gak usah, kalian kasih sendiri ya. Kalian kan udah pinter. Sip. Terus selanjutnya, kan yang dikirim masih kosong nih. Nah, kayak tadi, sebelum 6 apa? 5, ya kan? Sebelum 5, 4. Sebelum 4, 3. Sebelum 3, 2. Sebelum 2, 1. Sebelum 1, 0. Sama kan kayak di sini jadi hasil jawabannya. Jadi kayak, kalian kalau udah pinter, istilahnya pinter, ya pokoknya udah di luar kepala, udah ingat semua angka-angka sampai ribuan, jutaan, bahkan tuh kalian pinter banget. Pelajaran ini, materi ini pasti kalian dapat nilai 100. Dan jangan lupa biar kalian lebih terasa, latihan soalnya dikerjakan. Ini udah latihan soal lagi. Nanti kalian bisa pause video ini terus screenshot ya buat latihan, nanti kalian selain di buku. Kita akan coba kerjakan latihan soalnya. Salah satu nih ya. Selanjutnya garis bilangan berikut lalu lengkapi dengan bilangan yang benar. Nah ini 0, 1, 2, 3. Nah setelahnya kan ada titik-titik. Nah kita disuruh ngisi nih. Setelah 3 apa? 4. Di sini 4 ya kan? Di sini. Terus di sini 5. Di sini 6, 7, 8, 9. Gampang kan? Coba kak yang puluhan. Oke yang puluhan kita coba ya. Yang ini. Yang nomor 5 ya. Yang paling susah. Apa yang nomor 4? Nah nanti kalian kerjakan yang nomor 5. Oke kita akan masukin. Ini ada titik-titik nih sebelum 80 ya. Gampang. Sebelum angka 80 angka berapa? 79 kan? Ya udah kita tulis aja tuh 79 gitu. Gampang nggak sih? Gampang, kalian pasti bisa. Kalian kan pintar. Oke. Nah, habis 79, 80, 81, 82. Habis itu 83. Udah otomatis kan? Kita isi 83. Nanti kalian juga gitu ya. Kalian belajar sendiri, latihan-latihan soal sendiri, kerjakan semua latihan soal yang ada di video ini nanti, biar kalian makin pinter gitu. Oke, habis 83, 84. 85 gitu ya, dan seterusnya nanti kalian isi sendiri. Nih 79, 80. Nah ini masih ada titik-titik lainnya, nanti kalian bisa isi sendiri. Oke, next. Nah ini masih ada banyak lagi latihan soal biar kalian lebih pinter lagi gitu ya kan, pokoknya biar kalian mantul gitu, biar kalian semangat, biar kalian ya pokoknya makin gitu, enak kok pinter ketika itu. Kalian bisa banyak hal nanti. Sini ada soal B, salin dan lengkapi lah, sama kayak tadi, cuman ini angkanya ratusan nih, 225, 226 titik-titik terus, ini kok ada huruf A gitu. Nah di sini ada pertanyaan nih, aku berada pada titik A gitu. Berarti kita harus cari tahu dulu dong titik A ini angka berapa gitu. A ini angka gitu, cuman dia kayak di inisialkan, kayak dinamakan A gitu biar nyebutnya enak gitu. Nah di sini dia bilang aku berada pada titik A gitu. Nah kita cari tahu dulu nih A ini angka berapa gitu kira-kira. Di sini ada 225, terus 226, 227, 228 kan. Nah di sini 229. Nah hanya kita udah tahu 229 gitu. Gimana ini? Nah ini. Itu. Ini coret-coretan aja ya, nanti kalian harus yang rapi pokoknya nulisnya. Aku berada pada titik gitu. Tahu dari mana kak? 229 ya tadi, 225, 226, 227, 228, 229 gitu. Terus ada pertanyaan selanjutnya. Aku melangkah 4 titik ke kanan. Jadi dari sini
4 kali ke kanan. 1, bentar, ganti pointer dulu. Oke, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini kan, ini yang nomor A kecil. Nah, di sini berapa nih kira-kira? Kan tadi di sini 29 tuh. Di sini berarti 2, 30. Terus 2, 3, 1. Terus 2, 3, 2. Di sini 2, 3, 3. Berarti jawabannya A. Aku melangkah 4 titik ke kanan, yaitu pada bilangan jawabannya 2, 3, 4. Jelek bet. Ya kayak gini ya. 229 kan di sini. Terus 230, 231, 232, 23. Oh, 333. Sorry teman-teman. Wah, ini ngapusnya gimana? Coret-coret aja. Nggak rapi dong. Nanti kalian pokoknya harus rapi ya, jangan tiru kakaknya, karena kakaknya ini pakai alat yang rada rumit, jadi seadanya. Jadi jawaban yang A ini 233 ya, 229, 230, 231, 232, 233 gitu. Terus yang B, aku melangkah 2 titik ke kiri, yaitu gampang. Ini kan udah dilewatin dari 2 titik ke kiri kan, berarti ke sini nih 1, 2. Berarti yang di sini berapa nih? 227 kan, habis 226 berarti dia 227 ya. Pokoknya kayak gitulah, jadi kalian bisa sendiri. Terus ada lagi urutan bilangan di sebelah kiriku, berarti di sebelah kirinya kan sini, ini berapa. Terus di sebelah kanan yang ini berapa, jadi kalian cari sendiri. Oke, nanti kalian rewind video ini yang masih bersih ya, yang nggak coret-coretan ini, terus kalian isi buat latihan soal. Ini juga ada yang C sama, kalian gambar dulu garis bilangannya, terus di kisarannya itu berapa, ratusan, puluhan, kalian tulis seperlunya, terus diisi pertanyaannya, dijawab. Oke, next. Nah, yang ketiga nih ada menentukan pola pada baris bilangan atau barisan dari bentuk geometri. Wah, kayaknya susah nih. Nggak, kalian jangan menjudge dulu kalau matematika itu susah hanya dari kata-katanya. Gampang kok matematika itu. Kayaknya kakak bisa ngajarin kalian. Oke, yang pertama baris bilangannya dulu. Nah, kayak di contoh nih. Ini kan ada 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ini kalau kalian tahu ini adalah bilangan ganjil ya. Nanti kalau kalian kurang tahu, kalian silakan tanya, bisa di kolom komentar, atau nanti kalian bisa tanya kepada guru kalian. Oke, balik ke topik. Pada garis bilangan di atas terdapat urutan bilangan. Iya benar, bilangan. Urutkan ini dari kecil terbesar. Terus selisih antara dua bilangan berurutan selalu sama, yaitu 2. Tahu dari mana, Kak? Ya, gampangnya gini. Kalau semisal nih, normalnya, ini kan di sini ada 2, 4, 5, 6. Kan udah ada 5, 8. Di semua ada 10. Normalnya kan gini. Terus ternyata dia diketahui langsung langsung loncat ketiga nih. Anggap aja yang merah-merah ini nggak ada di soal, ini cuman kayak bantuan aja, coretan aja buat ngerjain soal kalau ketemu yang kayak gini. Cuman alat bantu, nanti kalau udah kita hapus yang angka merah-merah ini. Ini biar tahu dia itu polanya berapa gitu, berurutan bertambah berapa gitu. Ternyata bertambah 2 kali, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi di sini kalau 1 ke 3 langsung dia dibilang plus 2. Dia bener karena dia tambah 2 kali gitu. Jadi habis dari 2 langsung loncat ke 3 gitu. 1 langsung ke 3, dia ngelewatin 2. Jadi dia nambahnya 2 kali. Paham nggak sampai sini? Nanti kalau kalian nggak paham lagi bisa langsung mungkin tanya di kolom komentar. Oke, lanjut. Jika kita urutkan maka dapat membentuk barisan bilangan. Pola baris bilangannya adalah bilangan meloncat 2. Mulainya dari mana? Dari 1. Jadi kayak yang kakak gambarin ini yang merah-merah, dia loncatnya 2 kali. Makanya dia dibilang bilangan meloncat 2 mulai dari 1. Bilangannya 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, ini kan tadi namanya pola bilangan kan. Bilangan yang merupakan bagian dari barisan bilangan disebut suku. Jadi ini barisan yang ada di bilangan ini yang hitam-hitam
itu disebut suku. Di suku pertama, suku kedua, suku ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya kayak gitu. Nanti dipelajarin lebih lanjut. Yang penting kalian tahu dulu, misal ada garis bilangan terus itu ada angka-angka disebut itu, ada angka-angka di situ tuh, polanya berapa, loncat berapa, atau mungkin gimana, nanti kalian belajarin sendiri dulu. Contoh nih, ada contoh biar kalian lebih paham. Diketahui garis bilangan sebagai berikut: 1, 4, 7, 10, 13, 16. Tentukan pola bilangnya. Nah, gimana nih? Ada 1, 4, 7, 10, 13, 16. Nah, kita disuruh nentuin pola bilangannya. Wah, susah nggak nih? Enggak dong, kalian pasti bisa. Kalian kan pintar gitu. Nah, di sini tuh dari 1 langsung ke 4, dari 4 langsung ke 7, dari 7 langsung ke 10, 10 langsung ke 13, lalu ke 16. Kira-kira yaitu loncat berapa ya? Tadi kan kita udah bahas loncat 2 nih. Kira-kira ini loncat berapa? Habis 1 kan harusnya ada 2. Habis 2 harusnya ada 3. Habis 3 4. Oh, berarti dia loncat 1 2 3. Oh, dia loncat 3. Coba di sini kita cek lagi. Habis 4 harusnya ada 5. Habis 5 harusnya ada 6. Habis 4 5 6 7. Wah. Dari 4 5 6 7 ya. 1 2 3. Oh, loncat 3 lagi berarti. Dan seterusnya kayaknya bakal loncat 3. Kita coba cek yang terakhir. Habis 13 kan harusnya ada 14 nih. Habis 14 harusnya ada 15. Wah, sorry ya tulis angka jelek ini, karena di sini jadi rada susah. Nanti kalian pokoknya nulisnya yang rapi ya, biar kalian bisa belajarnya lebih nyaman gitu. Habis 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3. Oh, bener loncat 3. Berarti bilangan di sini, pola pada garis bilangan di sini tuh loncat 3. Ini yang jawaban yang pertama. Barisan bilangan dimulai dari 1. Selisih dari antara dua bilangan adalah 3. Maka pola barisan bilangannya adalah bilangan meloncat 3 ya. Seperti yang kakak bilang, dimulai dari 1. Ini yang paling awal lah. Jadi kalian bisa pakai cara ini. Atau mungkin kalian, kalau kalian udah bisa pengurangan, itu kalian bisa belajar pakai cara pengurangan. Caranya gimana kak? Ini kakak gambar ya, udah coret-coretan. Bisa nggak ini? Oh, bisa dihapus teman-teman. Kita hapus. Oke, kita nulis lagi ya. Sekarang gimana nih? Nah, ini kan 1 ke 4. Berarti dia loncat berapa? Nah, caranya itu kurangin angka yang besar dengan angka yang kecil. Dikurangin. Ini kan 4. 4 kurangin 1. Berapa? 3. Oke, terus ini juga. Ini kan lebih besar. Besar kurangin kecil ya. 7 kurangin 4. Duh, ini sama dengan ya teman-teman. 3 juga. Coba yang cek yang terakhir. 16 kurangin 13. 16 kurangin 13. Berapa nih? Oh, 3 juga. Berarti bilangan tersebut cat 3 yang dimulai dari 1. Berarti udah ya jawaban yang pertama. Terus yang kedua, berapakah bilangan yang terletak pada suku ke-10? Nah, kita ditanya nih, suku ke-10. Kan tadi kakak udah bilang kan di sebelumnya, bilangan yang terdapat di sini itu dinamakan suku. Jadi kita hapus dulu. Nah, hapusnya. Nah, ini. Oke. Nah, ini 1, 4, 7, 10, 13. Berarti ini suku pertama. Suku pertama. Ini suku kedua. Ini ketiga. Ini keempat, kelima, keenam. Nah, berarti kita harus nyari suku yang ke-10 nih. Caranya gimana kak? Sama aja. Kita di sini perlu effort lebih. Kita perlu usaha lebih. Caranya tuh kita gambar lagi garis bilangannya, seret. Kita perpanjang. Itu nggak apa-apa ya buat teman-teman. Dan kasih titik-titik baru dan jaraknya sama ya kira-kira. Habis itu, habis diisi, kita cari suku ke-10. Ini kan baru suku ke-6 nih teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita perlu 4 lagi nih. Dan tadi kan kita udah tahu loncatnya itu 3 kali, nambah 3. Jadi habis 16 ke sini berapa nih kira-kira? Ya udah 16 ditambahin 3 dong. Wah, 9. Nih 1. Berarti di sini 19. Aduh, sorry ya teman-teman, jelek. Habis itu 19 tambah 3 21. 22, sorry. Mana sih kakaknya? Ya sorry nggak fokus. Oke,
Oke, dua-dua ya ini. Kita taruh atasnya nggak apa-apa, karena nanti biar nggak terlalu deket-deket. Karena kita lagi social distancing ya. Oke, habis dua-dua tambah 3 lagi. 25. Sini 25. Terus habis itu tambah 3 lagi, 25 tambah 3. Nanti kalian tulis ini juga biar kalian gak lupa cara dapatnya dari mana. 28. Ini udah yang ke 10 belum? Kan 1 2 3 4 5 6. Di sini 7. Ini 8. Yang ini bentar, hapus dulu, ini ganggu. Gangs gitu. Nah, ini 9 dan ini yang terakhir ke 10. Jadi biar lebih jelas ya, kalian bisa baca juga yang ini. Barisan bilangan hingga ke 10 adalah 1. Ini udah ditulis ya, yang udah ada di awal soal. Sampai sini tadi 16 dan seterusnya kita nyari sendiri yang caranya kayak kakak jelasnya sebelumnya. Nanti kalau kalian bingung bisa di rewind videonya. 19, 22, 25 dan 28. Jadi suku ke 10 adalah 28 gitu. Gampang ya, gampang, nanti kalian bisa latihan soal. Wih, apa nih? Ada ingatlah. Pak, ingatlah. Kita hapus dulu. Sorry. Apa ini? Ternyata di sini ada catatan. Kita hapus. Ingatlah, pola bilangan meloncat satu-satu, berarti bilangan tersebut bertambah 1 jika meloncat ke kanan, dan berkurang 1 jika meloncat ke kiri. Pola bilangan meloncat 22, berarti bilangan tersebut bertambah 2 jika meloncat ke kanan, dan berkurang 2 jika meloncat ke kiri. Tadi kakak juga udah bilang itu sama kayak penjumlahannya gitu ya. Ini kan tadi 3, jadi semakin ke kanan dia semakin tambah 3 gitu. Kalau ini kan, kalau di sini cuma 1 sama 2. Nanti yang di soal ini 3, nanti di soal yang lain mungkin bisa 4, 5, atau mungkin 10, 20, 100. Ya kalian nanti bisa latihan soal. Sorry. Nah, ini latihan soalnya, nanti kalian bisa kerjakannya untuk mempersingkat waktu. Kalian bisa kerjakan soalnya ini secara mandiri. Tadi latihannya udah di contoh soal ini tadi. Nanti kalian bisa rewind videonya ya. Ini kalian disuruh loncat berapa, terus mulai dari mana. Kalau mulai darinya itu gampang banget, kalian tinggal lihat angka di paling kiri. Oke, angka 0 juga 0 ya kan, yang angka 1. Terus kalau pola bilangannya meloncat berapa, tadi kalian tinggal kurangin angka terbesar dengan terkecil di 2 titik ini dan titik-titik selanjutnya gitu ya. Emang kan next. Nah, ini juga ini sama, cuman bedanya ini nggak ada garis bilangnya. Jadi kalian untuk mempermudah, kalian bikin dulu suatu garis bilangan ya. Kalian bisa bikin, terus masukin angka-angka yang dibutuhkan. Nah, ini titik-titik isi aja. Ini 1, ini awalnya, pola bilangannya berapa nih? 1, 2, 3. Ketemu kan nanti 1, 2, 3 titik-titik. Ini kurang ini 1, ini kurang ini juga 1, berarti ini pola bilangannya meloncat 1 dari angka 1 gitu. Dan soal selanjutnya nanti kalian isi sendiri. Oke, selanjutnya barisan dari bentuk geometri. Nah, kalau geometri ini lebih asik karena ada gambarnya. Jadi kalian nanti tinggal ngitung sesuatu atau perhatikan sesuatu dari pola gambarnya gitu. Barisan bilangan juga dapat disajikan dalam pola bangun datar. Misalnya urutan bangun lingkaran, segitiga, atau persegi. Perhatikan bentuk berikutnya. Ini yang pertama pas segitiga. Yang pertama 1, 3. Ini kayak ditambah atasnya, tapi dia bentuknya segitiga ya. Segitiga. Ini segitiga. Ini segitiga, dan di sini ada 1 biji lingkaran, di sini ada 3 biji lingkaran, di sini ada 6 biji lingkaran, 10 biji lingkaran. Sama aja ya, cuman ini dalam bentuk gambar. Kalau dalam bentuk garis bilangannya itu seperti ini, sama aja. Kalian buat garis bilangan, terus kalian isi angkanya 1, 3. Aduh, gede bet. Sorry ya teman-teman. Jadi kalian pokoknya harus nulisnya itu rapi biar gampang dipelajarinya. Ini sorry kakak, tulisannya jelek ini.
Nah, berarti di sini masih ada yang lain kan dan seterusnya ini. Nah, nanti kalian ngisinya itu pakai pola yang materi sebelumnya udah kakak ajarin ya. Kalau di sini kan dia ternyata nambah 2, nambah 3, nambah 4, nambah 5. Ya kan? Jadi habis itu kesininya berarti dia nambah 6. Isinya nanti nambah 7. Sini lagi nambah 8 gitu. Jadi makin gede nanti segitiganya, makin gede, tambah gede, makin gede lagi gitu ya. Jadi kayak rumah gitu ya. Kayak rumah. Oke, dan di sini ada, ntar ini sambil dihapus. Aduh, gak jelas nih kakaknya ngajarnya. Gak apa-apa, sambil biar nggak terlalu tegang ya. Kita belajar santai, yang penting kalian paham ya. Kalau nggak paham, komen di kolom komentar, oke? Nanti bakal kakaknya jawab pasti. Pola bilangan selanjutnya tuh persegi bentuknya. Ini kan kayak segi 4 persegi gitu. Kalau yang di atas kan segitiga. Sama. Jadi kalian pindah, atau kalian mungkin bisa lewat sini juga bisa langsung, atau mempermudah pakai garis bilangan kayak yang tadi, yang contoh pertama, terus ditulis angka-angkanya. Nah kayak gini. Aduh, tulisannya jelek, gak apa-apa, yang penting kalian paham. Loncatnya berapa sih kak? Ya udah, kurangin aja yang besar, kurangin kecil. 4 kurangin 1, 3. 9 kurangin 4 berapa? 5. 16 kurangin 9, 7. Terus berarti kira-kira ini pola apa nih? Pola bilangan ganjil. Tahu dari mana kak? Habis 3, 5, 7. Berarti dia ganjil dong. Dimulai dari 3 ini. Habis 7 ganjilnya berapa? 9. Berarti angka selanjutnya ini pasti 16 tambah 9 berapa? 25. Dan seterusnya. Ini ada satu lagi, coba kak isi. Oke siap. Habis 9, 11. Berarti di sini 36. Itu ya. Di kalian polanya itu pasti, kalau nggak penjumlahan juga pengurangan, dan polanya itu pasti kelihatan gitu. Cara gimana kak? Ya kalian cari tahu dari angka-angka yang udah diketahui sebelumnya. Tadi kan yang diketahui sebelumnya kan ini, angka ini kan tadi. Nah kakak cari caranya yang gede kurang yang kecil, yang gede kurang yang kecil, yang gede kurang yang kecil gitu. Kalau ditulis di atasnya kan kayak gini. Kalau udah ditulis di atasnya, kalian kan nanti bakal tahu berarti ke kanannya lagi dia bakal plus berapa biar sesuai dengan pola sebelumnya gitu ya. Oke lanjut. Nah ini ada latihan soal. Ini ada 1 kan isinya, ini 3. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti nanti ada 7, ada 9. Tahu dari mana kak? Udah kelihatan polanya. Ini pola bilangan ganjil ya. Nambah 2. Ini ke sini tambah 2. Ini ke sini tambah 2. Nanti ke sini tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi. Dan seterusnya titik-titik. Ini juga, ini kayak yang tadi ya. Cuman ini bentuknya nggak harus segitiga. Ini ada 1, 2, 3. Polanya gampang ini. Apa? Ini lagi loncat ke sini 1. Loncat ke sini juga 1. Berarti ini 4, 5, 6 dan seterusnya. Juga sama, nanti kalian pelajarin sendiri ya buat latihan soal biar kalian lebih paham, lebih pintar, dan lebih mantul pokoknya ya. Juga ada soal lain, yang ini, yang B, nanti kalian bisa latihan juga. Kalau kebingungan tinggal taruh di garis bilangan, terus dia polanya berapa, tinggal nyari suku-sukunya kayak tadi ya, yang dari yang udah kakak sebutin sebelumnya. Kalau kalian masih bingung, bisa diulangin video ini dari awal, didengerin pelan-pelan. Mungkin kalau kata kecepatan ngejelasinnya, kalian bisa ketik di kolom komentar di bagian mana, di menit keberapa, dan di soal atau materi yang mana, nanti akan dijelasin lebih lanjut di situ. Oke lanjut. Oke yang D, menentukan bilangan-bilangan di antara 2 bilangan. Wah maksudnya gimana nih? Kamu sudah tentu sudah hafal kan urutan bilangan hingga 500, kayak 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 500, atau mungkin 1000, 2000, 1 juta, 2 juta, 10 juta, atau banyak bilangan ya. Dengan demikian kamu sudah dapat menyebutkan bilangan di antara 2 bilangan. Maksudnya apa nih? Misalnya
bilangan antara 5 sampai 9 itu ada berapa aja? 5 sampai 9. Kan ada 6, 7, 8 kan? Nih, ada 6, 7, 8. Bilangan antara 50 sampai 55. Ada 51, 52, 53, 54. Sama kayak yang kakak bilang, kapalan kesusahan. Buat aja garis bilangan, terus diurutin. Tuh, satu-satu ya. Contohnya nih, bilangan berapa sih di antara 100 sampai 115? Gampang. 100, terus di sini 115. Berapa aja? Berarti ada 101, 102, titik-titik, dan seterusnya kan sampai 114, terus ada 115 ya kan. Nah, jadi dari 101 sampai 114 itu ada angka berapa aja, ditulis di garis bilangan. Nah, ini udah jawabnya kan. Cara mengerjakannya urutkan terlebih dahulu semua bilangan yang dimaksud gitu. Tadi kan diurutin di garis bilangan biar kalian lebih paham gitu. Ada 111. Oh, ini 110 ya? Wah, ini salah soalnya, bukan 100, ini 110. Nih, berarti kita langsung 111, 112, 113, 114, 115 itu. Sorry ya teman-teman, ini soalnya 110, nanti kalian bisa catat di buku kalian biar kalian kalau ngelihat video ini ulang kalian nggak kebingungan. Terus yang selanjutnya itu ada 241 sampai 246, sama dibikin garis bilangan terus diisi tiap artisnya, tiap bagian titik-titiknya, nanti ketemunya ini. Oke, gampang kan? Gampang. Nah, biar lebih paham, lebih pintar, lebih gampang, lebih mantul, seperti biasa latihan soal ya kalian. Nih, kalian keren nih. Kerjakan nomor A, B, C. Kalau kesusahan pakai garis bilangan. Oke. Nanti kalian masih belum paham juga, langsung ketik di kolom komentar. Lanjut. Oh, udah selesai dong. Oke, untuk bab pertama kita udah selesai ya. Jadi untuk pertemuan pertama kita membahas yang pertama, yaitu menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Oke, cukup sampai di sini video pembelajaran kali ini. Nanti bakal ada video pembelajaran yang lainnya yang pastinya juga sangat membantu. Kalau kalian masih bingung atau mungkin kakak ngejelasinnya kecepatan di video ini, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti pasti bakal ada yang menjawab di situ. Oke, thank you buat teman-teman yang udah memperhatikan. Semoga kalian bisa memahami materi dengan jos, dengan mantul. Pokoknya kalian bisa, pinter dah, pokoknya mantep. Inilah kalian 100, amin. Jangan malas belajar, tetap semangat, kejar cita-cita sampai ke ujung langit ya. Pokoknya kejar cita-cita kalian. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.